Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan bicara masalah menopause. Menopause ini adalah salah satu bidang fair yang tidak ada kemajuan sama sekali. Fair cepat sekali majunya, mulai dari bayi tabung segala macam tuh majuannya sangat cepat, kecuali menopause. Menopause mulai dulu sampai sekarang ya seperti ini aja, tidak ada kemajuan apa-apa. Karena menopause itu bukan suatu penyakit. Ya, menopause itu hanya suatu proses. Ya, jadi panduan menopause ini saya ambil dari Iveri dan Fermi, Himpunan Fertilitas Indonesia, Reproduktif Indonesia, dan Perkumpulan Menopause Indonesia. Jadi menopause ini bukan suatu penyakit yang mengancam jiwa, tapi tata laksananya bagaimana meningkatkan kualitas hidup. Jadi bagaimana improve quality of life-nya. Jadi life expectancy pada orang Indonesia, wanita pada tahun 2018 itu 71, laki-laki 67. Sekarang mungkin sudah lebih, tambah lagi. Ya. Menopause ini masalah dasarnya adalah hormonal, penyakit lansia, penyakit psikososial, ya dalam hal ini komplikasi, dan kanker. Yang disebut menopause itu adalah bila 1 tahun tidak mengalami menopause, tidak mengalami menstruasi, itu disebut menopause. Setelah 1 tahun disebut postmenopause, sedangkan sebelumnya disebut premenopause. Umur menopause itu hampir sama di dunia ini. Di daerah barat sekitar antara 50 sampai 52. Di Indonesia itu sekitar 49 tahun. Kan tetapi di Jepang sekarang ini menopause sesuai dengan life expectancy wanita itu menjadi bertambah. Ya, antara umur 50 tahun sampai 80 tahun. Selama 30 tahun ini kita perlu pengamatan dan perawatan khusus untuk wanita menopause. Wanita sangat tergantung estrogen, karena estrogen yang mengatur seluruh haid. Dampak klinis penurunan estrogen, jadi di dalam tubuh manusia itu ada estrogen, di mana gejala vasomotor, atrofi epitel, risiko terjadinya osteoporosis, risiko meningkatnya penyakit kardiovaskuler, maupun risiko penderita penyakit Alzheimer, tidak dampak penurunan estrogen. Menopause adalah masalah apa yang terjadi. Sering terjadi penyakit jantung koroner, osteoporosis, kanker usus besar, Alzheimer, gangguan hubungan seksual maupun gejala vasomotor. Kebanyakan gangguan simptom yang terjadi pada menopause itu adalah karena atrofi dari urogenital, penipisan epitel, penipisan sporting tissue, berkurangnya vaskularisasi, hingga kekurangan keluarnya vagina kering, disuri, sering kencing, inkontinensia, recurrent oral burst infeksi dan sebagainya, karena kebanyakan karena penipisan sporting tissue. Hot flashes dan sweating itu merupakan suatu gejala vasomotor
prevalensi worldwide di dunia ini sangat bervariasi antara 0 sampai 85%. Negara-negara yang ini seperti Indonesia ini di mana terkumpul antara keluarga itu jarang sekali terjadi keluhan gejala vasomotor, sedangkan negara-negara yang emptiness syndrome di mana kalau sudah umur 18 pergi dari rumah itu sering sekali subjektif rasa semburan panas, objektif kemerahan pada muka, leher, badan, dan keringat yang banyak. Perubahan fisiologis, vasodilatasi perifer, takikardi, meningkatnya skin temperatur, maupun tekanan darah normal. Keluhan water, hot flashes, night sweating, depresi, irritable, mudah capek, sulit tidur, palpitasi, itu semua keluhan kebanyakan karena gangguan gejala vasomotor. Untuk menghindari osteoporosis, ya sebetulnya olahraga, tapi jangan ekstrim, karena ekstrim justru menimbulkan cedera pada tulang. Kualitas pasangan tetap memegang peranan, karena kualitas pasangan ini merupakan suatu hubungan komunikasi yang baik antara suami dan istri. Adapun sexual drive pada menopause itu 60% di dunia ini tetap tidak berubah, 20% berkurang dan 20% bertambah justru. Menopause antara 40-50 tahun, harapan hidup antara 75-80 tahun. Sehingga selama 30 tahun kita harus mempertahankan kehidupan sosial, kehidupan seksual. Female sexual dysfunction itu multi kausal, multidimensi, dan medical problem. Ya, slide berikutnya. Banyak sekali gangguan seksual ini, mulai gangguan orgasmes, female orgasmic disorder, maupun sexual arousal disorder. Seksualitas pada menopause, seksualitas pada laki-laki maupun perempuan akan menurun sesuai dengan umur. Pada wanita sesuai dengan sexual drive dan sexual desire tidak pernah berakhir, tetapi menurun. Penyebabnya disfungsi seksual adalah multidimensional. Faktor partner adalah salah satu penyebab yang penting. Kalau partnernya males hubungan seksual, ya males juga partnernya. Panduan tata laksana menopause, IVERI dan PERMI. Pengobatan keluhan menopause, bila ada keluhan di atas 5 tahun, tidak perlu tes hormon untuk diagnosis menopause. Pengobatan hanya berdasar pada keluhan saja, gaya hidup, olahraga, kurangi alkohol, rokok, kafein, tidak selalu perlu HRT. Hormonal terapi. Hormonal replacement terapi itu biasanya kita berikan estrogen dan progesteron. Keuntungan HRT untuk hot flashes dan mood, terutama untuk suasana hati, kekeringan vagina maupun osteoporosis. Risiko HRT dengan hanya estrogen saja tidak menyebabkan kanker buah dada. HRT, estrogen, progesteron meningkatkan kejadian kanker buah dada, tapi ini individual, tidak selalu di generalize. Ya. HRT risiko walaupun kecil, ada kadang-kadang trombus atau stroke. Sebelum HRT sebaiknya diperiksa semuanya, lebih screeningnya lebih baik, karena kalau sampai terjadi
komplikasi dari HRT ini dan tidak dilakukan screening sebelumnya, maka yang disalahkan adalah dokter yang memberi HRT. Ya, dicek DM, lever, tiroid, hipertensi dan sebagainya. Pemeriksaan ginekologi, pap smear, bila ada bleeding cari sebabnya, baru boleh kita memberikan HRT. USG itu juga penting untuk mengetahui adanya tumor dari kandungan. Tomografi penting sekali untuk menyingkirkan kemungkinan kanker buah dada karena HRT ini terutama menyebabkan dapat timbul terjadi suatu kanker buah dada. Diperlukan konseling dan komunikasi yang baik. Panduan tata laksana menopause Fermi adalah sebagai berikut. Mungkin ini bisa terlalu kecil, tapi mungkin bisa dibaca sendiri. Ya. Jadi menopause terinduksi, mungkin surgical ataupun chemoradiasi, mengendai pengobatan yang mengendai pengobatan perlu kontraindikasi absolut apa tidak, ada apa tidak, itu tergantung dari kondisi masing-masing. Ya, jadi ini hanya menunjukkan alur bagaimana kita memberikan pengobatan. Ini juga begitu, ini merupakan alur saja dari pengobatan ART. Yang paling penting di dalam menopause itu diperlukan konseling dan komunikasi yang baik antara suami dan istri. Obat-obatan yang ada di Indonesia hormonal adalah Angelic itu terdiri dari 0,25 mg buspirinon, 0,5 mg estradiol, Clement 2 mg estradiol, Valrat dan 1 mg ciprotronastat, Livia atau Sem 2,5 mg dibolon, Evista 60 mg ralopiped, HCl, Cyclopropinova, Estrogen krem maupun Obestin krem. Saya kira demikian ini yang bisa saya sampaikan untuk panduan menopause. Terima kasih.